La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada kalau punya masalah, apapun itu, seberat apapun, pertama terima dulu. Karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya, cuma nambah saja. Terima dulu dengan sabar. Karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua. Gak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya gak sanggup. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta. Dan anggap pun meraih doa itu persoalan tadi. Karena gak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses, tanpa ujian tuh gak mungkin. Anak SD mau lulus ke SMP, bisa nggak lulus tanpa ujian? Tidak bisa. Ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran, bukan, tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD. Jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe, anaknya kasihan. Kalau sedang susah, ada masalah, merendah, agungkan Allah, sebut namanya, ya Rabb. Bukankah engkau yang berjanji sejak aku dalam kandungan, engkau akan memudahkan urusan setiap sulit hambamu. Engkau yang akan menyembuhkan ketika hambamu sakit. Engkau yang memudahkan ketika hambamu sulit. Seperti yang telah engkau maha ketahui, ya Allah, hamba berada dalam posisi yang sulit. Dan hamba menghamba kepadamu, karena hanya engkau yang punya kuasa dan menyayangi hamba. Kalau pada yang maha kuasa dan maha sayang tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat? Itu kalau sudah keluar kalimat itu biasanya cepat. Biasanya cepat. Mencipta aja begitu mudah, apalagi hanya sekedar mengabulkan satu doa. Dan jangan pernah mengharapkan hasil, karena yang Allah tuntut dari kita cuma ikhtiar. Allah tidak menuntut hasil. Orang yang terlalu banyak menuntut hasil, maka ia akan larut dalam kekecewaan dalam hidupnya. Ingat baik-baik, yang Allah tuntut ikhtiar. Di situ ada pahalanya, di situ ada kenikmatannya, bukan hasilnya. Hasil hanya Allah yang menentukan. Jangan pernah campur tangan pada apa yang menjadi hak Tuhan. Cukup lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ujian seberat apapun yang sedang kita alami tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu. Semua yang kita alami itu, kata Allah, sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya. Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah, kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Itu kita yang terpilih. Alhamdulillah, Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur, tidak banyak kemudian bersedih hati, tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih. Ya, tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri, kata Allah. Saya tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa.
Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya, pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun, nah kesalahan mulai meningkat, makan mulai salah, minum mulai salah, yang tadinya minum yang baik-baik sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan.